Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, jamaah dan pendengar Masjid Agung Jami' yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung Jami' Kota Malang ini, yang kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan jamaah isya. Itu semua tidak lain kita berharap Allah senantiasa melandasi segala amal-amal ibadah kita dengan ikhlas, yang berbuah kemudian kita mendapatkan berbagai macam hidayah, taufik dan kemurahan dari Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kebaikan dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah, yang pasti kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan malam hari ini hadirin, sebelum kita masuk pada pengajian inti pengajian kita, ada 3 pertanyaan yang seharusnya kita jawab, dan saya yakin jawaban panjenengan seluruhnya adalah sama. Pertanyaan yang pertama, apakah kita adalah orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya cuma satu hadirin, pasti iya itu. Kalau ada yang di luar ini, na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan yang kedua hadirin, apakah kita ini adalah orang-orang yang cinta dan sangat mengharapkan ridha Allah yang wujudnya adalah surga Allah? Pertanyaan yang kedua ini pun jawabannya pasti iya. Dan sedangkan pertanyaan yang ketiga, andai kata kita ditanya, apakah kita ini adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasti jawaban kita akan serempak dan satu mengucapnya. Jawaban kita adalah iya, kami adalah orang yang cinta kepada Allah. Ya, kami adalah orang yang sangat berharap surganya Allah dengan ridha Allah. Ya, kami adalah orang-orang yang berharap dan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawabannya pasti itu. Kalau ada di luar itu, saya tidak bertanggung jawab setelah itu hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apakah yang kita ucapkan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita? Mari antara maghrib dan isya ini kita uji hadirin.
Sejauh mana kebenaran ucapan kita sama dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ketika kita ditanya apakah Anda cinta kepada Allah, jawaban ya, itu pun perilaku kita mengadakan yang semacam itu, mengarah dan berusaha semacam itu. Di dalam kitab Minhajus Shalihin halaman 306 dan 307 ada satu ungkapan makalah dari Imam Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu. Beliau mengucapkan 3 ungkapan, hadirin. Ungkapan yang pertama beliau mengatakan, "Manidda'a hubballahi bi ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kadzabun." Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, manidda'a hubballahi, barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dengan tanpa memiliki sifat hati-hati, dengan tanpa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan tanpa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, fahuwa kadzabun, maka hakikatnya sesungguhnya dia adalah seorang pembohong dan penipu, hadirin. Ketika kita ditanya, kita cinta kepada Allah, ya, saya cinta kepada Allah. Maksiat bagaimana? Ya, masih saya lakukan. Bohong berarti Anda itu, hadirin. Anda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ya apa sih? Cinta kepada Allah. Segala ibadah saya lakukan. Tapi dosa besar, ya kadang-kadang masih melakukan. Oh, bohong yang demikian itu masih. Oleh karena itu, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita renungkan ungkapan dari Al-Imam Sayyiduna Al-Imam Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dalam satu ungkapan makalahnya beliau mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Andai kata kalian melaksanakan salat terus, wajib lengkap kita jalankan. Sunnah qabliyah, ba'diyah, salat malam, seluruhnya kita berusaha melaksanakan salat, baik yang wajib khususnya maupun yang sunnah. Sampai beliau menggambarkan hatta takunu kal hanaya, hingga kalian bagaikan busur panah. Saking kata ibadah, sampai melengkung kata busur panah, hadirin. Saking terlatihnya ibadah yang sudah dijalankan. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kemudian kalian melaksanakan puasa baik yang wajib maupun puasa yang sunnah, sampai kalian bagaikan tali busur atau senar. Saking kata posone awake cilik sampai koyok senar, hadirin. Saking banyak puasanya. Abdullah bin Umar mengatakan, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah orang yang semacam itu di antara kalian, kecuali dia sudah melakukan wara' yang mampu membedakan mana yang halal dan yang haram. Dia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil. Dia mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Artinya, hadirin, kalau kemudian orang itu ahli ibadah, belum tentu orang itu dekat dengan Allah.
Tetapi kalau dia adalah orang yang ahli ibadah plus orang yang berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, tidak akan bisa melakukan semacam ini kecuali orang-orang yang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang munafik yang tampilan zahirnya kados-kados ahli ibadah tapi hatinya ingin merusak Islam, tampilan zahirnya ahli ibadah hadirin. Mungkin bisa jadi di antara kita kalah ibadahnya. Kita masih dengar ungkapan kiai kita dulu. Contohnya Van der Plas, orang Belanda yang diturunkan oleh Belanda, penjajah Belanda di tanah Jawa, yang katanya dia hafal Al-Quran, hafal hadis Bukhari dan sebagainya. Kitab-kitab fikih Syafi'i menguasai. Kalau dilihat, wah luar biasa keilmuannya. Tetapi karena kemudian dia adalah orang-orang orientalis yang hatinya ingin menghancurkan Islam, hal yang semacam ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kemudian orang itu ahli ibadah, senang melakoni kebajikan dan kebaikan, masih belum tuntas hadirin. Harusnya ditambah dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa kepada Allah, itulah mukmin yang sebenarnya. Dan kemudian itulah orang-orang yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah, orang yang saleh maupun ahli maksiat bisa jadi menjadi orang yang ahli ibadah bisa. Tetapi tidak akan mampu menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa sebenarnya. Maka andai kata ketika kita ditanya, apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika jawaban kita iya, sejauh mana kita sudah menjauhi maksiat? Sejauh mana kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Sejauh mana kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kalau kita memang sudah menjauhi hal-hal yang demikian, berusaha untuk menjauhinya hadirin, insya Allah apa yang kita ucapkan itu benar hadirin. Tetapi ketika kita ditanya apakah Anda cinta kepada Allah sedangkan maksiat masih kita jalankan, kita cinta kepada Allah tapi kita menyakiti Allah dengan hal yang diharamkan, kita menyakiti Allah dengan hal yang maksiat, kita menyakiti Allah dengan hal yang dilarang oleh Allah, hakikatnya itu adalah kadzdzab, adalah perilaku orang-orang yang bohong, penipu dan pembohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak dikatakan pembohong hadirin, kalau kita sudah melancarkan ibadah kita kepada Allah, istiqomahkan yang demikian ini, kemudian sisi yang lain, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan menjauhi. Makanya kalau yang namanya takwa kepada Allah itu mastata'tum, semampu kita masing-masing. Sebab kemampuan kita berbeda dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan. Tetapi kalau berkaitan dengan hal yang diharamkan oleh Allah, tidak ada kata-kata semampu Anda. Tuntas, totalitas harus kita jauhi. Soal kemudian kita masih belum mampu, itu urusan yang kedua. Tetapi yang pasti ketika di dalam wacana kita melaksanakan ibadah kepada Allah semampu kita, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah ini, harus totalitas kita jauhi yang demikian ini. Jangan menjauhi dengan bertahap yang demikian ini. Ini yang pertama hadirin. Kemudian yang kedua, andai kata kita ditanya apakah Anda cinta dan berharap mendapatkan surganya Allah, jawaban kita pasti mengatakan iya. Siapapun mengharap akan namanya surganya Allah,
mengharap akan ridhonya Allah, mengharap akan surganya Allah. Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu mengatakan, wa man idda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fahuwa kadzabun. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku cinta untuk mendapatkan surga, cinta untuk bisa masuk ke dalam surga, tapi tanpa menginfakkan hartanya di jalan Allah, tanpa mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, tanpa kemudian mengambil sebagian hartanya kemudian dijalankan untuk mendapatkan ridha Allah di jalan-jalan yang mendapatkan ridha Allah, tanpa infak, tanpa sedekah, kemudian kita berharap mendapatkan surga. Lah kok nyimut, kok enak orang-orang semacam kita ini hadirin, kepingin mendapatkan kenikmatan akhirat tanpa kita berusaha mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan yang semacam itu. Tidak benar yang demikian ini hadirin. Maka siapapun di antara kita yang ngaku kepingin swargane Gusti Allah, tapi kok mboten nate sedekah, mboten nate berinfak di jalan Allah, fahuwa kadzabun. Sebenarnya itulah penipu, orang yang pembohong hadirin yang demikian itu. Saman seneng swarga. Oh, ya napa sih kepingin swarga? Widodari, tambah nemen kepingin widodari swarga. Tahu sedekah blas. Tahu infak lali hadirin, lupa. Tahu napa mboten nggih kula niki infak. Lah niku apa? Wong infak lali niku kebajet. Nah, kalau sudah demikian pembohong itu hadirin. Padahal hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya harta kita sesungguhnya itu bukan yang tampak begitu banyak di hadapan kita. Hakikatnya harta kita itu yang akan sampai di akhirat itu apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita gunakan untuk pembangunan masjid, kita gunakan untuk madrasah, kita gunakan untuk perjuangan dakwah dan sebagainya, perjuangan kebaikan demi kebaikan, itu sebenarnya yang harta kita sesungguhnya itu. Dan siapapun yang bersedekah dan bersedekah, berinfak, secara zahir ternyata kelihatannya kurang hadirin, padahal hakikatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan athar dikatakan, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidaklah akan berkurang harta benda dengan sebab sedekah, bahkan harta itu akan bertambah dan bertambah harta tersebut itu. Semakin disedekahkan akan bertambah harta yang semacam itu. Oleh karena itu hadirin, dalam satu ungkapan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ada ungkapan hadirin, idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqatin taqulu bilisani haliha thalatha kalimat. Apabila seorang manusia bersedekah, hartanya dia sedekahkan, dia keluarkan sedekahnya, sedekah itu andai kata bisa kita mendengar ucapannya, sedekah itu akan mengucapkan 3 kalimat penting di hadapan kita hadirin. Yang pertama akan diucapkan oleh sedekah itu, dia akan mengatakan andai kata kita bisa mendengarnya, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Dahulu jumlahku cuma sedikit, tapi begitu engkau sedekahkan, aku menjadi jumlah yang begitu banyak. Sedekah niku lek saged ngomong, dia akan mengucapkan yang pertama ucapan itu. Dulunya aku cuma sedikit, tidak ada terlalu bernilai.
Tapi begitu engkau jadikan sedekah, harta itu kemudian jadi sedekah, kemudian aku akan bertambah semakin banyak di hadapan Allah. Niku sedekah hadirin. Sedangkan yang kedua, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Dulunya, kata sedekah, dulunya aku ini fana, pasti binasa, pasti hancur. Ketika masih dalam bentuk harta, kita makan pasti akan hancur. Kemudian kita minum habis, kita pakai baju akan usang, kita gunakan untuk duniawi, pasti akan ada habisnya. Begitu harta kemudian dijadikan sedekah, dulunya aku akan hancur binasa. Begitu engkau sedekahkan, berubah menjadi langgeng, sampai di akhirat engkau akan bisa mendapati seperti aku yang semacam ini. Itu katanya sedekah. Lek saged mbisikno ucapannya akan semacam itu. Hanya gak pati krungu awake dhewe niki, jadi sedekah gak pati akeh. Yang demikian itu. Sedangkan yang ketiga, andai kata dia bisa berbicara, sedekah itu akan mengungkapkan ungkapan kata qad kunta tahfadzuni fasirtu ahfadzuka. Dulu engkau yang menjagaku. Kalau masih dalam bentuk harta benda, kita yang menjaganya hadirin. Kita tutup harta, kita masukkan lemari. Kemudian rumah kita tutup, jangan sampai ada pencuri yang mengambil harta benda itu. Tapi begitu harta itu kita gunakan untuk sedekah, justru katanya ahfadzuka, saya yang akan menjagamu kelak. Begitu kita meninggal hadirin, sedekah kita yang akan menolong kita di alam barzakh. Sedekah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita yang menolong ucapan dan pertanyaan mungkarun wa nakir yang ada di dalam alam barzakh. Itu sedekah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kita yang akan dijaga oleh sedekah itu hadirin. Berapa banyak harta yang hancur, sawah, ladang yang hancur, bisa jadi belum terbayarkan zakatnya. Berapa banyak harta yang melimpah yang kemudian hancur dan binasa, mungkin belum dikeluarkan sedekahnya. Tetapi apabila sudah disedekahkan, apabila sudah dikeluarkan zakatnya dan sebagainya, justru harta itu yang akan menjaga kita hadirin. Hadirin, hadirat sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Andai kata kita ditanya, apakah kita cinta dengan surganya Allah? Jawaban kita, iya, banyak-banyaklah sedekah. Supaya kita tidak dikatakan kadzab, penipu dan pembohong. Sedangkan yang ketiga hadirin, Imam Hatim Al-Assam radhiyallahu anhu mengatakan, sesuai dengan pertanyaan kita yang ketiga, andai kata kita ditanya apakah kita menjadi orang-orang yang cinta dengan kanjeng Nabi, jawaban kita pasti iya, saya orang yang cinta dengan kanjeng Nabi. Tapi jangan ngomong tok, wujudkan. Betul nggak ucapan itu? Imam Hatim Al-Assam mengatakan, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi hubbil fuqara fahuwa kadzabun. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak cinta kepada fakir miskin, tidak punya sifat empati, perhatian, welas asih kepada orang-orang fakir miskin, fahuwa kadzab, maka dia sesungguhnya adalah penipu, pembohong yang sesungguhnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kecintaan kita kepada fakir miskin? Itulah sejauh itu rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi.
Kita tidak terlalu perhatian kepada mereka, tidak meringankan beban mereka, tidak punya welas asih kepada mereka, tidak pernah mengentas sebagian dari mereka, tidak meringankan beban mereka. Hakikatnya kita sebenarnya tidak cinta kepada Kanjeng Nabi. Hanya mulut hadirin yang mengatakan cinta, tapi perilaku kita sebenarnya jauh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandaskan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, atau kama qala. Barang siapa orang yang memudahkan orang yang kesulitan, siapa yang mengentas kemiskinan sebagian orang yang tidak mampu, saudara-saudara kita di antara kita umat Islam yang mungkin tidak mampu, kita entas hadirin. Kita punya empati kepada mereka, kita punya welas asih, kita membantu dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak akan tinggal diam kepada orang yang berbuat kebaikan semacam ini. Allah akan mudahkan urusan orang ini, dunianya dan akhiratnya. Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Nabi mengingatkan, Allah senantiasa akan memudahkan dan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya sesama muslim yang lain. Cintakah kita kepada Nabi sejauh itu kecintaan kita kepada fakir miskin hadirin? Apabila kita tidak demikian, berarti kita masih pendusta dan pembohong. Demikian tiga hal yang menjadi renungan kita. Kata kunci yang paling akhir yang saya sampaikan, jangan ada dusta di antara kita hadirin. Artinya hadirin, mari kita wujudkan apa yang dikatakan Imam Hatim Al-Assam dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, innal aisha aisyul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.